Yang pertama kita lakukan menginstal package, lalu yang kedua kita memanggil semua library yang sudah diinstal. Yang ketiga kita memanggil data yang sudah kita pindahkan pada komputer. Yang keempat, kode ini membuat sebuah objek tugas klasifikasi yang disebut diabetes dari dataset diabetes yang bertujuan untuk memprediksi kolom outcome di mana kategori positifnya itu case. Kemudian kode ini membuat objek learner 1 yang menggunakan algoritma regresi logistik untuk tugas klasifikasi, dan model ini akan memprediksi probabilitas untuk setiap kelas yang ada. Lalu, kode ini membuat objek learner 2 yang menggunakan algoritma analisis diskriminan linier untuk tugas klasifikasi, dan model ini akan memprediksi probabilitas untuk setiap kelas yang ada. Lalu, kode ini mengubah objek MLR_measure menjadi tipe data tabel yang disebut MSR_TBL, lalu memilih baris pertama sampai ke-5 dan hanya kolom key, label, dan tax_type dari data tersebut, yang membantu dalam mengamati informasi yang lebih spesifik dari objek terkait dengan metrik evaluasi yang digunakan dalam konteks pembelajaran mesin ini. Lalu, kode ini memilih baris pertama sampai ke-5 dari objek MSR_TBL yang sekarang berisi informasi lebih detail tentang metrik evaluasi dalam pembelajaran mesin. Kolom yang dipilih adalah key, package, predict_type, dan tax property yang membantu dalam memperoleh wawasan tentang metrik evaluasi yang tersedia dan karakteristiknya dalam konteks pembelajaran mesin dengan menggunakan package MLR. Lalu, kode ini mengambil objek learner dari model regresi linear, mengakses parameter setnya, dan kemudian mengonversi menjadi tipe data tabel, dapat membantu melihat dan memanipulasi parameter yang dapat diatur saat menggunakan model regresi logistik dalam konteks. Lalu, digunakan untuk melihat daftar parameter yang diatur saat menggunakan model analisis diskriminan linier dalam konteks pembelajaran mesin dengan paket MLR yang berguna untuk mengetahui parameter apa saja yang dapat diubah atau dioptimalkan saat melatih model LDA untuk tugas klasifikasi yang diberikan. Lalu, setelah kode ini dieksekusi, RR akan merisi hasil sampling yang dilakukan menggunakan metode holdout. Hasil ini mungkin berupa metrik evaluasi kinerja model seperti akurasi atau area di bawah kurva, ROC atau AUC, tergantung pada apa yang diinginkan atau diatur dalam objek learner 1 dan teks diabetes. Lalu, kode ini digunakan untuk menghitung akurasi dari hasil resampling yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan metode holdout atau metode resampling lainnya, yang membantu dalam memperoleh gambaran kinerja model klasifikasi yang diuji dalam resampling terhadap data tes, dan akurasi adalah salah satu metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat memprediksi kelas yang benar. Lalu, kode ini membuat dua model klasifikasi berbeda, membuat grid benchmark dengan kombinasi tugas, model pembelajaran, dan resampling, lalu menjalankan benchmarking untuk menguji kinerja model dan menyimpan hasilnya dalam objek BMR. Lalu, kode ini menghasilkan tabel yang menunjukkan nilai akurasi dari hasil benchmarking untuk masing-masing tugas dan model pembelajaran yang telah diuji. Tabel ini memberikan wawasan tentang model mana yang lebih baik dalam mengatasi tugas klasifikasi yang diberikan.
Kode ini juga memuat dua model klasifikasi berbeda membuat grid benchmark dengan kombinasi tugas, model pembelajaran, dan sampling, lalu menjalankan benchmarking untuk menguji kinerja model dan menyimpan hasilnya dalam objek BMR. Nah, pada blok 18 ini, kode ini digunakan untuk mengagregasi hasil evaluasi kinerja model yang disimpan dalam objek BMR, kemudian memilih kolom task ID, learn ID, dan classif ID, classif ACC dari hasil tersebut untuk ditampilkan. Nah, selanjutnya pada strategi sampling, berikut memuat beberapa perintah query yang digunakan dalam package MLR3. Nah, fungsi data as table dalam R digunakan untuk mengkonversi objek ke dalam data table. Format data table MLR sampling adalah objek yang berisi hasil dari resampling. Jadi blok ini akan mengkonversi MLR resampling menjadi format table yang bisa dianalisis untuk lebih lanjut. Nah, seperti ini contohnya. Nah, pada 2020 setelah kita memilih query apa yang akan digunakan dalam teknik resampling, maka selanjutnya adalah membangun resampling melalui fungsi RSMP seperti ini. Nah, kemudian di print resamplingnya akan hasilnya jadi seperti ini. Nah, blok 21, secara default holdout method akan menggunakan 2/3 data sebagai data training dan 1/3 sebagai data test. Kita dapat mengatur lebih spesifik lagi parameter rasio untuk holdout dengan mengupdate rasio. Dengan contoh, kita membangun objek resampling untuk holdout dengan split 80/20, seperti pada kode di bawah ini. Kemudian, pada blok 22, kode ini akan diupdate menjadi rasio 50/50. Ini 0,5. Nah, holdout hanya mengestimasi performa dengan menggunakan single set atau satu set. Untuk mendapatkan estimasi kinerja yang lebih andal dengan memanfaatkan semua data yang tersedia, kita dapat menggunakan strategi resampling lainnya. Misalkan menyiapkan tenfold cross-validation melalui resampling sambil RSMP pada kode 23 ini. Jadi dengan menggunakan RSMP CV fold sama dengan 10, kita membuat objek resampling yang menggunakan skema cross-validation dengan 10 lipatan. Tenfold cross-validation. Objek ini akan digunakan dalam proses validasi model untuk mengukur kinerja dan mencegah overfitting. Nah, selanjutnya untuk menghasilkan pemisahan uji tren untuk task tertentu, kita perlu membuat instance strategi resampling dengan menghasilkan metode instantian dari objek resampling yang dibangun sebelumnya pada task. Hal ini akan memanifestasikan partisi tetap dan menyimpan indeks baris untuk set pelatihan dan pengujian langsung di objek resampling. Kita dapat mengakses baris ini melalui trend set dan test set. Nah, udah ada kan resampling sama RSMP holdout itu untuk membagi data menjadi dua bagian, satu pelatihan training dan satu adalah pengujian testing. Oke, dan menunjukkan rasio 0,8 bahwa data akan dibagi perbandingan 80/20, 80 untuk pelatihan dan 20 untuk pengujian. Pada fungsi kedua resampling instantian ini digunakan untuk penerapan objek resampling dalam sebuah task. Terus trend IDS ini digunakan untuk mendapatkan indeks data yang akan digunakan untuk pelatihan model. Tes IDS digunakan untuk mendapatkan indeks data yang akan digunakan untuk pengujian model. Nah, yang terakhir adalah digunakan untuk melihat fungsi str ini digunakan untuk melihat struktur dari objek trend IDS yang berisi indeks dari data pelatihan. Nah, selanjutnya pada blok 25
fungsi str test IDS digunakan untuk melihat struktur dari objek test IDS yang berisi indeks dari data yang dipilih untuk pengujian dalam skema holdout. Hasil str text akan menampilkan struktur objek test IDS yang berupa vektor yang berisi indeks dari data yang dipilih untuk pengujian. Instansiasi sangat relevan dalam ketika tujuannya adalah untuk membandingkan beberapa learner secara adil. Di sini sangat penting untuk menggunakan pemisahan tes latihan yang sama untuk mendapatkan hasil yang sebanding. Artinya kita perlu memastikan bahwa semua learner yang akan dibandingkan menggunakan data pelatihan yang sama untuk membuat model dan bahwa learner menggunakan data pengujian yang sama untuk mengevaluasi kinerja model. Nah, untuk selanjutnya adalah eksekusi. Memanggil fungsi resample pada task learner dan objek resampling yang dibangun untuk mengembalikan objek resample result yang memuat semua informasi yang diperlukan untuk memperkirakan performa secara umum. Secara khusus, fungsi tersebut akan menggunakan learner secara internal untuk melatih model untuk setiap rangkaian pelatihan yang ditentukan oleh strategi resampling dan menyimpan prediksi model dari setiap rangkaian pengujian. Kita dapat menerapkan fungsi print atau as data table ke objek resample result untuk mendapatkan beberapa informasi dasar. Nah, pada blok ke-26 ini kode tersebut melakukan proses cross validation pada tugas task diabetes dengan menggunakan model learner dan objek resampling yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian hasil disimpan dalam variabel RR. Hasil dari resampling akan berupa objek yang berisi informasi tentang evaluasi kinerja model pada setiap lipatan cross validation. Pada blok ke-27, nah, pada blok ke-27 ini adalah hasil dari resampling yang tadi dilakukan pada blok sebelumnya. Kan dapat terlihat di sini hasilnya. Nah, demikian pula kita bisa meneruskan objek measure ke dalam metode agregat untuk menghitung skor agregat di semua iterasi resampling. Pada fungsi ke-28 ini, kita akan mencoba mengkonversi objek RR ke format data table. RR dapat dirubah menjadi format data table. Perintah tersebut akan mengkonversi objek tersebut ke dalam format data table untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Nah, pada blok 29 ini, kita akan menggunakan fourfold cross validation sebagai strategi resampling. Objek result yang dihasilkan menyediakan berbagai metode untuk mengakses informasi yang disimpan. Dua metode yang paling relevan untuk penilaian kinerja adalah score and aggregate. Dalam contoh kode ini, kode di bawah ini secara eksplisit menggunakan akurasi kelas if sebagai kelas if ACC sebagai ukuran kinerja dan meneruskan ke metode score untuk mendapatkan perkiraan kinerja setiap iterasi resampling secara terpisah. Nah, pada blok 30 ini kita dapat meneruskan objek measure ke metode agregat untuk menghitung skor agregat di semua iterasi resampling. Jenis agregasi biasanya ditentukan oleh objek ukur. Ada dua pendekatan untuk menggabungkan skor di seluruh iterasi resampling. Nah, pada blok ke-31, pemanggilan RR agregat dalam paket MLR bertujuan untuk mengumpulkan objek hasil evaluasi kinerja model dari objek resampling RR dengan menggunakan metrik akurasi klasifikasi ACC dengan rata-rata jenis tertentu. Dalam hal ini menggunakan rata-rata mikro untuk mengumpulkan hasil. Ini akan menghasilkan nilai akurasi klasifikasi berdasarkan rata-rata mikro dari setiap iterasi cross validation dalam objek RR. Nah, pada blok kedua-dua ini
Fungsi yang ada di blok ini digunakan untuk mengkonversi objek RR menjadi format data table menggunakan fungsi as data table. Setelah konversi, kita dapat mencetak RDT untuk melihat bagaimana struktur data table yang dihasilkan dan informasi yang disimpan di dalamnya. Pada blok ke-33 ini, fungsi dalam blok ini merupakan prediksi yang dihasilkan oleh model pada setiap iterasi close validation dari resampling RR. Dan contohnya dapat dilihat seperti di bawah ini. Oke, selanjutnya di sini ada RRDT prediction dan RR prediction. Nah, ini kode ini digunakan untuk membandingkan nilai vektor. Jadi sedangkan memungkinkan mengembalikan prediksi dari model lain. Untuk fungsi all.equal digunakan untuk membandingkan dua objek dalam R seperti vektor dan mengembalikan nilai true jika kedua objek secara numerik sama atau hampir sama. Nah, bisa dilihat di sini outputnya yaitu true, yang berarti menandakan objek dari kedua vektor tersebut sama. Kemudian ada pred sama dengan RR prediction. Nah, kode tersebut ia akan menyimpan hasil prediksi dari model yang direpresentasikan oleh objek RR ke dalam variabel pred. Nah, jika RR prediction mengembalikan nilai prediksi dari model, pred akan berisi nilai prediksi tersebut. Nah, bisa dilihat di sini hasil dari nilai-nilai prediksinya. Itu ada respon, control case, terus ada prop.case, itu nilai probabilitasnya yaitu 0,4 sekian. Nah, selanjutnya di sini ada kode pred score. Nah, kode tersebut mencoba mengakses skor akurasi dari objek pred yang mungkin berisi hasil prediksi dari sebuah model klasifikasi. Nah, bisa dilihat di sini klasifikasi nilainya itu 0,772664. Nah, skor akurasi tersebut lumayan besar karena akurasinya itu dari rentang 0 sampai 1. Nah, sedangkan di sini nilai akurasinya sekitar 77,26%. Nah, selanjutnya di sini ada kode seperti task yang mengambil data penguin, task GRP, kolom roles, dan sampai tabel task GRP data cost tahun. Nah, kode tersebut menginisialisasi sebuah tugas atau task dengan dataset penguin dari mengambil dari library MLR3 dan menetapkan kolom tahun sebagai kolom yang berperan sebagai grup. Kemudian kode tersebut menggunakan metode validasi silang atau leave one out LOO dari paket MLR3. Nah, fungsi itu untuk melakukan validasi sebuah model. Nah, bisa dilihat di sini outputnya yaitu year 2007, 2008, 2009. Kemudian ada 110, 114, dan 120. Nah, tabel tersebut itu menunjukkan bahwa di tahun 2007 terdapat 110 sampel. Tahun 2008 terdapat 114 sampel dan tahun 2009 terdapat 120 sampel. Selanjutnya di sini ada tabel task GRP data row R kemudian test set. Kemudian kolomnya tetap sama yaitu tahun. Nah, kode tersebut mengambil baris-baris yang merupakan bagian dari tes. Jadi data tesnya pertama yang dihasilkan oleh metode validasi silang dan membuat tabel yang berisi informasi tentang jumlah sampel untuk nilai unik dalam kolom tahun dari subset data tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di tahun 2009 itu terdapat 120 sampel. Selanjutnya, kode tersebut sama seperti sebelumnya, namun ini mengambil subset data untuk iterasi kedua dari metode validasi silang. Dalam iterasi ini, data yang lainnya digunakan sebagai data pengujian,
sementara satu sampel diambil sebagai data pelatih atau data trainingnya. Nah, di sini bisa kita lihat outputnya yaitu year 2007. Ya, ini ada 110 menunjukkan bahwa di tahun 2007 terdapat 110 sampel. Selanjutnya kode ini sama seperti sebelumnya, tapi dia mengambil iterasi ketiga dari metode validasi silang. Nah, dalam iterasi ini satu sampel diambil sebagai data pengujian dan lainnya digunakan sebagai data trainingnya, sama seperti kode-kode sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini output dari kode tersebut yaitu year 2008 dan 114, yang menandakan di tahun 2008 terdapat 114 sampel. Nah, selanjutnya kode ini menghitung proporsi dari setiap nilai unik dalam kolom outcome dari dataset diabetes yang dimiliki oleh objek task diabetes dan kemudian menghitung proporsi relatif dari setiap nilai tersebut terhadap keseluruhan data. Nah, ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa sering nilai itu muncul dalam kolom tersebut gitu. Nah, bisa dilihat di sini outputnya itu cache 0,3484043, kontrol 0,6515957. Nah, hasil ini menunjukkan proporsi dari setiap nilai yang unik dalam kolom outcome dari dataset diabetes yang dimiliki oleh objek task diabetes. Nah, proporsi ini dinyatakan dalam bentuk proporsi relatif terhadap keseluruhan data dalam konteks ini, yaitu sekitar 0,3484 dari data klasifikasi sebagai case atau 34,84%. Kemudian sekitar 0,651516 itu dari data diklasifikasikan sebagai kontrol atau sekitar 65,16%. Oke, selanjutnya kode tersebut melakukan validasi silang menggunakan metode validasi silang atau cross validation dengan 3 kali lipatan menggunakan dataset diabetes. Nah, yang dimiliki oleh objek task diabetes. Kemudian selanjutnya kode tersebut mengambil subset data untuk kelipatan pertama dari metode validasi silang tersebut menggunakan R testset 1 dan kemudian menghitung proporsi dari setiap nilai unik dalam kolom outcome dari subset data tersebut terhadap keseluruhan datanya. Nah, hasilnya itu outputnya itu outcome case 0,3705179 dan kontrol 0,629481. Nah, hasilnya akan menunjukkan proporsi dari setiap nilai dalam kolom outcome dari subset data pengujian pertama dalam validasi silang. Nah, dari subset data pengujian memiliki klasifikasi sebagai case yaitu 0,3705 atau sekitar 37,05%. Kemudian untuk yang diklasifikasikan sebagai kontrol sekitar 0,629481 atau sekitar 62,95%. Oke, selanjutnya kode ini menghitung proporsi dari setiap nilai unik dalam kolom outcome. Masih sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat outputnya yaitu outcome case yaitu 0,3266932, kemudian yang kontrol itu ada 0,6733068. Kemudian selanjutnya ini kode ini tuh digunakan atau untuk menghitung proporsi dari setiap nilai unik dalam kolom outcome, sama seperti sebelumnya. Tapi di sini hasil outputnya yaitu case 0,348, kemudian ada kontrolnya 0,652. Hasil pengujian proporsi dari setiap nilai dalam unit kolom outcome dari subset data pengujian ketiga dalam validasi silang menggunakan metode cross validation dengan 3 kelipatan pada dataset diabetes. Nah, nilainya itu sekitar 34,8%. Itu diklasifikasikan sebagai case
sedangkan yang kontrol yaitu sekitar 65,2%. Nah, selanjutnya di sini ada task diabetes mengambil call rolls dan stratum mengambil dari nilai dari outcome. Kemudian prop.table task diabetes data raw test set. Nah, kode tersebut menetapkan kolom outcome sebagai stratum atau strata dalam tugas atau task dari diabetes, yang berarti validasi silang akan mempertahankan proporsi dari nilai-nilai outcome dalam setiap lipatannya. Nah, selanjutnya kode tersebut mengambil subset data untuk lipatan pertama dari metode validasi silang menggunakan R-test tes 1. Nah, dan kemudian menghitung proporsi dari setiap nilai unik dalam kolom outcome-nya. Nah, bisa dilihat di sini outputnya yaitu case itu sekitar 0,3492 dan kontrol itu 0,6507. Nah, hasilnya itu menunjukkan proporsi dari setiap nilai unik dalam kolom outcome. Untuk yang diklasifikasikan sebagai case itu sekitar 34,92%, sedangkan yang kontrol yaitu sekitar 65,08%. Oke, selanjutnya di sini masih sama seperti yang sebelumnya, menggunakan proporsi untuk menghitung proporsi setiap nilai unik dalam kolom outcome dari subset data pengujian kedua dari metode validasi silang menggunakan metode cross validation dengan tiga lipatan pada dataset diabetes. Nah, outputnya di sini bisa dilihat bahwa sekitar 0,348 atau 34,8% dari subset data pengujian kedua diklasifikasikan sebagai case. Sedangkan yang kontrol yaitu 0,652 atau 65,2%. Kemudian selanjutnya di sini masih sama, tetapi di sini kita mengambil dari subset data pengujian ketiga dari metode validasi silang. Nah, bisa lihat outputnya yaitu yang diklasifikasikan sebagai case sekitar 34,8% atau 0,348. Sedangkan yang kontrol 0,652 atau sekitar 65,2%. Nah, selanjutnya di sini ada split Patreon task diabetes, rasionya itu 0,8 atau 80%. Jadi kode ini tuh membagi dataset menjadi dua bagian menggunakan fungsi partisi dengan bagian pelatihan atau train sebesar 80% dari dataset asli. Bagian ini kemudian digunakan untuk melatih model menggunakan metode train dari learner 1. Setelah pelatihan selesai, model tersebut digunakan untuk membuat prediksi pada bagian pengujian tes yang tersisa dari dataset yang didapat dari hasil partisi. Hasil prediksi tersebut disimpan di dalam variabel pred. Nah, kemudian bisa lihat outputnya yaitu respon, case control, case 35, case controlnya 14, kemudian control case itu 17 dan kontrolnya itu 84. Nah, di sini ini sebagai confusion matrix gitu yang dapat diberikan menunjukkan hasil klasifikasi pada dataset pengujian. Diagonal utama matriks ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar, sementara di luar diagonal utama menunjukkan prediksi yang salah dari matriks yang diberikan hasil outputnya. Kemudian ada 35 sampel yang diklasifikasikan dengan benar sebagai case true positif. Nah, kemudian ada 84 sampel yang diklasifikasikan sebagai benar sebagai kontrol true negatif. Ada 14 sampel yang seharusnya case namun salah diklasifikasikan sebagai kontrol, artinya yaitu false negatif. Ada 17 sampel yang seharusnya kontrol namun salah diklasifikasikan sebagai case, yaitu
sebutannya false positif. Nah, selanjutnya di sini terdapat kode untuk melihat confusion matrix. Nah, di sini kita menggunakan library MLR3 Measure untuk menghitung matriks berdasarkan prediksi model dari nilai prediksi truthnya pada dataset pengujian. Parameter positif digunakan untuk menentukan kelas yang dianggap positif dalam perhitungan matriks. Nah, bisa lihat outputnya di sini yaitu akurasi proporsi total prediksi yang benar dihitung sebagai akurasinya yaitu 0,7933 yang berarti sekitar 79,33% dari prediksi adalah benar. Kemudian ada classification error, proporsi total prediksi yang salah dihitung nilainya adalah 0,2067 yang berarti sekitar 20,67% dari prediksi adalah salah. Kemudian ada DOR itu diagnostic odds ratio. Nah, ini tuh hasil positif sebenarnya dalam hasil positif palsu dihitung sebagai ada rumusnya sekitar nilainya adalah 12,3529 yang mengidentifikasikan seberapa baik model yang dapat memisahkan antara hasil positif dan negatif. Kemudian ada F1 score. Ini harmonic mean dari presisi dan rekal dihitung sebagai nilainya adalah 0,6931 yang menunjukkan keseimbangan antara presisi dan rekal. Kemudian ada false discovery rate. Nah, proporsi ini prediksi positif palsu dari total prediksi positif yang menunjukkan sekitar 28,57% dari prediksi positif adalah palsu atau false. Nah, false negative rate itu proporsi hasil positif sebenarnya yang salah diklasifikasikan sebagai hasil negatif. Nilainya yaitu 0,3269 yang menunjukkan sekitar 32,69% dari hasil positif sebenarnya adalah salah diklasifikasikan sebagai hasil negatif. Kemudian ada false omission rate. Nah, ini proporsi hasil negatif sebenarnya yang salah diklasifikasikan sebagai hasil positif. Nilainya adalah 0,1683 yang menunjukkan sekitar 16,83% dari hasil negatif sebenarnya adalah salah diklasifikasikan sebagai hasil positif. False positif proporsi hasil negatif sebenarnya yang salah diklasifikasikan sebagai hasil positif. Nah, nilainya itu 0,1429. Kemudian ada heterokorelasi, nilainya yaitu 0,5 di 0,5380. Nah, ini tuh mengidentifikasi kekuatan klasifikasi model. Kemudian ada negatif predictive value. Nah, nilainya itu 0,8317. Nah, nilai ini itu menunjukkan hasil negatif sebenarnya yang diklasifikasikan dengan benar. Kemudian positive prediction value itu proporsi hasil positif sebenarnya yang diklasifikasikan benar. Nilainya yaitu 0,7143. Kemudian true negative rate. Nah, nilainya itu 0,8571. Nilai ini itu hasil negatif sebenarnya adalah diklasifikasikan benar. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk baris yang ke-50, kode tersebut digunakan fungsi set threshold dari paket pred untuk menetapkan ambang batas tertentu pada prediksi model. Pada kasus ini, nilai ambang batas ditetapkan 0,99. Secara keseluruhan, kode tersebut digunakan untuk menetapkan threshold tertentu pada prediksi model dan kemudian menghitung matriks kebingungan atau confusion matrix berdasarkan threshold tersebut. Untuk baris ke-51 itu sama seperti yang ke-50,
yang membedakan. Di sini ambang batas kita menggunakan 0,01. Kemudian untuk blok ke-52, kode ini menghitung nilai true positive rate TPR dan false positive rate FPR pada berbagai threshold yang berbeda untuk menghasilkan kurva receiver operating karakteristik atau ROC. Kemudian di sini ada beberapa baris. Untuk baris pertama ini menjelaskan tentang threshold nilai probabilitas dari prediksi model diurutkan secara ascending dan disimpan dalam vektor threshold. Kemudian untuk baris kedua, melalui LAPPLY, step nilai threshold diproses menggunakan fungsi anonim yang akan mengatur threshold menggunakan pre-threshold. Kemudian menghitung TPR dan FPR menggunakan pre-score, classic FPR, dan pre-score, classic TPR. Hasil dari step iterasi ini dijadikan sebagai baris dalam sebuah data frame. Kemudian untuk baris data frame, di sini membuat data frame yang berisi nilai threshold FPR dan TPR untuk setiap iterasi. Kemudian untuk yang terakhir, head ROC false menampilkan baris pertama dari data frame ROC false. Hasil dari kode ini merupakan data frame yang berisi nilai-nilai TPR dan FPR pada berbagai threshold yang nantinya dapat digunakan untuk memplot kurva ROC. Kemudian blok selanjutnya, kode ini mendefinisikan dua operasi pra-pemrosesan yang dapat digunakan dalam alur kerja pemrosesan data sebelum penerapan model pembelajaran mesin. Untuk yang baris pertama, standarized PO scale ini mendefinisikan operasi pra-pemrosesan yang disebut standarized yang menggunakan skala Z atau Z-score untuk menstandarisasi fitur-fitur dalam data. Kemudian yang kedua, ada smooth PO smooth DAPSAI 1. Ini mendefinisikan operasi pra-pemrosesan disebut smooth atau synthetic minority oversampling technique yang merupakan teknik resampling yang digunakan untuk menangani ketidakseimbangan kelas dalam data dengan membuat sampel sintetis dari kelas minoritas. Kemudian untuk blok selanjutnya, kode ini melakukan standarisasi fitur-fitur dalam dataset yang digunakan untuk pelatihan model menggunakan operasi pra-pemrosesan standarized yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian di sini ada standarized train list text diabetes. Operasi pra-pemrosesan standarized diterapkan pada dataset task diabetes yang diberikan. Fungsi train digunakan untuk menyesuaikan operasi pemrosesan dengan data pelatihan. Kemudian di sini ada angka 1 di sini. Ini digunakan untuk mengakses hasil operasi pra-pemrosesan yang merupakan objek pertama dalam disk. Kemudian di sini ada data, mengakses data yang telah diproses dari objek operasi pra-pemrosesan. Kemudian di sini ada persen. Ini digunakan untuk operator piping yang mengalirkan output dari satu fungsi ke fungsi berikutnya. Kemudian terakhir ada glimpse, fungsi dari paket ini yang memberikan ringkasan struktur dari suatu dataset. Kemudian pada code 55 kurang lebih sama, yang membedakan hanya di depan dan untuk terakhirnya. Untuk yang depan smooth train di sini adalah operasi pra pemrosesan smooth diterapkan pada dataset task diabetes yang diberikan. Kemudian untuk yang terakhir dia count outcome di sini menghitung jumlah observasi dalam setiap nilai kelas pada kolom outcome. Kemudian pada blok selanjutnya, pada kode ini membuat model pembelajaran mesin yang menggunakan alur kerja pemrosesan data yang terdiri dari standarisasi, diikuti oleh operasi pemrosesan smooth, dan kemudian menggunakan model regresi logistik untuk klasifikasi. Kemudian di sini ada kode standarized smooth LRN classic flock reg. Ini menjelaskan atau menggabungkan 3 langkah pemrosesan dan model pembelajaran mesin menjadi satu alur kerja dengan operator, yaitu persen tanda panah. Pertama, data akan disubmit ke operasi standarized, kemudian hasilnya akan diteruskan ke operasi pemrosesan smooth, kemudian yang terakhir akan diteruskan ke model regresi logistik yaitu LRN class log reg.
Kemudian di sini ada GraphLearner. GraphLearner di sini ini membuat objek model pembelajaran mesin baru dengan menggunakan alur kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pada blok selanjutnya, code di sini yaitu membuat model pembelajaran mesin dengan menggunakan alur kerja yang mirip dengan sebelumnya, tetapi di sini menggunakan model analisis diskriminan linear atau LDA sebagai model klasifikasinya. Kita lihat di sini LDA graph linear yang ada di atas tadi kita ganti ke LDA, kemudian code yang di bawah ini sama seperti yang di atas tadi, cuman ini alur kerja yang terdiri dari 3 langkah sama-sama 3 langkah. Kemudian di sini ditambahkan data yang telah diproses dari standarized dan smooth akan disabit ke model LDA dengan parameter method moment, menunjukkan bahwa estimasi parameter LDA menggunakan method moment. Kemudian pada blok selanjutnya, blok ke-58, code di sini yaitu untuk melatih modal reclog dengan menggunakan tugas atau teks yang diberikan, yaitu teks diabetes. Untuk melihat ringkasan model regresi logistik yang terlatih, kita menggunakan summary reclog model classif.logreg model. Ini mencoba untuk mengakses model regresi logistik yang terlatih dari model reclog. Kemudian pada blok selanjutnya yaitu blok ke-59, code Broom di sini mencoba untuk menggunakan paket Broom untuk mengekstrak koefisien model dari model regresi logistik yang terlatih. Di sini kita memeriksa apakah objek model reclog memiliki metode tie-dye yang sesuai. Namun jika menggunakan paket MLR3 kita untuk melatih model regresi logistik, mungkin kita memerlukan menggunakan metode yang sesuai dari paket tersebut. Kemudian untuk blok ke-60 kita menggunakan paket Broom lagi untuk mengekstrak koefisien model dari model regresi logistik yang terlatih, kemudian menghitung odds ratio dari setiap koefisien. Kemudian untuk blok selanjutnya yaitu blok ke-61, di sini kita menggunakan Broom Glance pada model regresi logistik untuk mendapatkan ringkasan statistik model yang terlatih. Kemudian pada blok 62 kita menjalankan pelatihan model LDA tadi dengan menggunakan tugas yang diberikan atau menggunakan teks diabetes. Proses ini akan melatih model LDA menggunakan data yang telah diproses melalui langkah-langkah standarisasi dan smooth sesuai dengan alur kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian kita ke blok selanjutnya. Pada blok ini, code tersebut mencoba untuk mengekstrak koefisien model dari model LDA yang telah dilatih. Kemudian blok ke-64 di sini. Blok di sini bertujuan untuk membuat prediksi menggunakan model LDA terhadap suatu dataset baru, yaitu dataset diabetes, dan kemudian menyiapkan data frame yang berisi prediksi dan kelas yang diprediksi untuk tujuan visualisasi. Kemudian untuk baris pertama di sini menjelaskan melakukan prediksi pada dataset baru diabetes. Hasil prediksi kemudian disimpan dalam objek predict_ld. Kemudian untuk baris yang kedua di sini, ini membuat data frame plot LD yang berisi variabel-variabel prediksi yang dihasilkan oleh model LDA, predict_ld X, dan kelas yang diprediksi, predict_ld class. Kemudian terakhir ada glimpse plot LD. Ini digunakan untuk melihat struktur data frame plot LD secara ringkas menggunakan fungsi glimpse. Kemudian yang terakhir di sini, code di sini menggunakan piping lagi dari paket TPLR untuk memproses data frame plot LD yang berisi prediksi kelas yang dihasilkan oleh model LDA. Kemudian pada
di sini itu juga menghitung jumlah observasi dalam setiap nilai kelas yang diprediksi dalam kolom kelas dari data frame plot LD. Sekian dari saya, terima kasih.